dan dikali 0,48 padahal dia menjadi sama. Bodoh, ini panjang lagi. Ini kan 700. 50, kalau bilang dari itu berarti kali. Ya. Dari itu berarti itu kali. Maksudnya adalah kali. Nah, ini kan kalau bahasa kita begini. 51 per 100 dikali 765 per 100 ya. Karena persen ya. Dikali 22 per 765. Ada yang sama, ada tengtong habis ya. Nah, tinggal berapa ini kali ini. 51 kali 22 pasti bingung ya. Kalau tak bilang 50 kali 20, 50 kali 2 100. Nolnya ada 1 tadi kan karena 20 kan, berarti 1000. Ya kan? Di bawahnya ini nolnya ada berapa? Itu 2, 3, 4, 2, 3, 4. Coret di atas 3, di bawah 3. Berarti 1/10 itu adalah 0,1. Mana yang 0,1? B. Pusing-pusing lumayan. Inilah model soal nanti yang kalian akan hadapi. Nanti materinya nanti udah kasih, kalian bisa ulang ya. Review ulang. Nih 65% dari sepertiga. Ini sama kayak tadi. Kira-kira saja terus ya. Kalian bisa melakukan kira-kira. Ilmu kira-kira. Nah, ini 4/7 dari 87,5. Nah, ini yang saya bilang tadi. Yang kalian perhatikan tadi itu, yang 87,5%. Itu pasti mumet kan? Padahal 87,5% itu, ya, itu tadi yang di depan tadi sudah saya kasih tahu. Itu artinya adalah 7/8. Ya. Maka kalau kita bilang begini, 47 dari 87 itu, 87,5 ini adalah 7/8. Ada yang sama atas bawah coret, cung. Tinggal 4/8. 4/8 berapa? 1/2 itu berapa? Setengah. Nah, langsung dapat. Oke. Nah, lagi 12 adalah 37,5. Sama lagi 37,5% itu 37, ya. Pak. Itu berapa tadi itu? 37,5-nya. 37,5 itu 37,5. Kita ulang ke sini ya. 37,5. Mana 37,5 tadi yang awal. Nah, 37,5. Nih, 3/8. Jadi itu harus dihafal. Jadi yang penting-penting tadi ini harus dihafal. Itu nanti kalau ketemu kita langsung bisa dapat. Nah. Ini ya. Lewat terus lagi. Nah, ini dia. Berarti kan 3/8. 3/8. Ini 3/8. Berarti kan 12 adalah 37,5% dari, itu artinya 12 dibagi 3/8.
12 adalah, itu artinya 12 dibagi 3/8. Ingat, kalau dibagi kita jadikan kali, maka dibalik menjadi 12 dikali 8/3. 12 bagi 3 bisa 4 jadi sini. Berarti tinggal 4 kali 8 32. Maka jawabannya adalah yang 32. Jadi harus hafal, yang persennya harus dihafal. Jadi 37,5, 87,5 itu langsung kalian hafal persennya. Jadi kalau 87,5 berarti 7/8. 37,5 itu berarti 3/8. Itu divideokan kan? Kalau itu dihafal, itu akan enak. Mantap Ya? kalau divideokan. Kalau itu hafal, itu akan mudah. Nah, sama nanti mengerjakan hal-hal seperti ini. Ya? Ini akan sama. Akan sama. Jadi murid juga. Ya. Ini juga. Nah ini juga yang soal yang jelimet. Ya. Ini soal jelimet yang membuat orang pusing kalau secara hitungan. Karena kalau kita bayangkan X-nya itu, berarti kita bilang 1/43 dikurang 1/45. Penyebutnya tidak sama, harus kita samakan. Aduh, itu baru yang X. Yang Y-nya nanti kita berhadapan lagi 1/41 dikurang 1/47. Nggak sama lagi penyebutnya, kita samakan. Nah, itu sangat tidak memungkinkan. Bagaimana caranya? Kita lihat saja, soal ini selalu seperti itu bentuknya. Pasti seper di atasnya. Atasnya pasti 1. Lihat saja selisih. Selisihnya di sini ada berapa? 2. Di sini selisihnya ada berapa? Mana yang besar? Yang 6. Berarti yang besar yang mana? Y. Berarti Y yang besar. Itu dia. Ini melihatnya selisihnya. Mulai lagi. Tapi ini persen ini kita sudah punya tadi. Ya. Persennya sudah kita punya. Ini soal-soalnya seperti itu. Nah, terus soal ini kan soal sederhana. Coba kalian hitung. Ini soal penjumlahan saja. Nah, kalau soal-soal seperti ini, selalu saya bilang jangan langsung dihitung. Jangan langsung dihitung. Kita lihat angka besarnya ini, simpan dulu. Ya. 3/4. Sama tuh, orang pasti bingung 3/4 itu. Ya, 3/4 itu kan tidak sampai 1. 3/4 itu adalah 0,75. Itu harus sudah tahu, ya. Jadi 3/4 itu adalah 0. Nah, kalau 0,75 dikurang 0,5 berapa? 0,2 tambahkan. Ya. Berarti jawabannya adalah 2. Oh, ini 5 ya. Nah, berarti jawabannya adalah 23. Itu yang pertama. Yang kedua, ini 22,75 ditambah ini dikurang ini. Kalau kalian lihat ininya lebih besar dari yang ini, maka hasilnya pasti positif kan? Maka ini kan pasti bertambah. Kalau ini bertambah, berarti kan ini sudah salah. Berarti peluang kita tinggal yang ini. Ya kan? Nah, kalau sudah kita dapat peluang seperti itu, artinya peluang kita menjawab itu persentasenya lebih tinggi. Mentoklah kita di sini, dosa kita itu misalnya, ya simpan aja. Artinya peluang jawaban kita tinggal D dan E. Nah, itu hitung kancing pun tidak ada masalah. Ya. Kalau salah, ya nasib. Kan itu aja sebetulnya. Kalau nggak salah, ya nasib. Tapi minimal kita sudah mengurangi peluang, ya, mengurangi peluang-peluang yang kecil
menjadi peluang yang besar. Ini juga nanti akan kita lihat. Ini hanya untuk menggambarkan tipikal soal yang dihadapi saat tes. Nah, kita tuh alergi, masalahnya kan alergi sama angka. Itu loh masalahnya. Kita tuh selalu alergi dengan angka. Coba kalau yang ini dihitung, kita lihat. Wah, 17,7 kali 8, 13,3 kali 8. Padahal rumus ini patokannya 8. Jadi kalau ada A kali B tambah C kali B, artinya ininya sama. Ininya sama, B-nya sama. Itu kan sebetulnya bisa kita bilang gini, A tambah C dikali B. Berarti kalau ini kan kita bisa bilang 17,7 ditambah 13,3, nanti baru dikalikan 8. Itu sama. Nah, kalau sudah melihat ini, perhatikan. Ini bisa langsung dijumlah. 17 tambah 13 30. Ya, betul? Betul ya, 30 tambah yang ini kan 1 nih. Berarti 31. 31 dikali 8, patokannya 8 kali 1. Kalau bingung, yang belakangnya 8 yang mana? C. Cuma C. Itu kalau tidak mau ngitung semuanya pusing. Lihat aja ujungnya. Nah, biasanya di soal-soal itu pemainkan yang ujung-ujung ini. Ya. Kenapa ya? Karena 1 menit itu tadi. Ya. Karena 1 menit ya diampunilah soal-soal seperti ini dengan soal-soal pendekatan. Ini lagi ini juga mumet. Ya. Ini lagi kita lihat. Ini kan soalnya panjang. Kita lihat. 31 kali 10 kuadrat dikurang 302 dikurang 300. Oke, kita tulis pelan-pelan. Berarti 31 dikali 10. Berarti kan tinggal nambah nolnya di belakang ya. Oke. 300 kuadrat dikurang, nah ini gampang nih, 302 kurang 300 2. Ini gampang, ini hasilnya 4. Ini aduh, mulai aduh, ya kan? Oke, sekarang kita lihat 0 kalau dikuadratkan ya 0. 0 itu anggaplah 10 kan nanti. 0 kurang 4 berarti 10 kurang 4 berapa? Yang belakangnya 6 D. yang hitung kan? Kalau kita hitung ini kan panjang nih. Berarti kan kita tidak perlu hitung. Karena ujungnya ini diberikan angka 6, karena 0, 10 kurang 4, 6, cari aja jawabannya. Nah, makanya prinsipnya lihat soalnya, lihat pilihannya. Jangan lihat soalnya langsung ngerjakan. Pasti akan wala sudah ngerjakan cepat, hasilnya nggak ada di sini. Wah, sudah. Kita sudah bilang aduh. Itu sudah mampu. Nah, ini model-modelnya. Nah, yang paling penting sebetulnya prinsipnya nanti kalau kalian tes jadi triknya yang pertama
kalian harus berani merubah pola. Jadi strategi yang paling baik itu adalah mengerjakan TKP lebih dulu. Ya, mengerjakan TKP lebih dahulu. Di mana soal TKP itu? Di soal nomor 66. Bayangin, Kalian itu nanti mendapatkan nilaian. Ya, nilaian soal ini gayanya titik-titik. 1, 2, 3, 4. nah, saat kalian menjawab, Nanti akan kelihatan. kalau hijau berarti kalian sudah jawab soal itu. Kalau belum merah. Nah, kalian lanjut saja ke nomor 66. Itu soal TKP. Nah, TKP itu dia agak lebih sederhana. Kenapa? Jadi gini, dicerita. Pertama kalian TWK. Ya, TWK itu tentang Pancasila Undang-Undang. Ya, kalau masih hafalan masih lah, ya, jalan masih. Masuk ke nomor 31, mulai yang tiu. Oke, sinonim aman masih bahasa ya. Antonim masih. Analogi yang tadi kakak tua sama masih aman. Terus silogisme yang semua sebagian agak mulai nyut-nyut karena banyak yang tidak paham itu. Jadi ternyata kesimpulannya tadi itu. Kalau sebagian semua berarti sebagian. Dapat itu mulai berhitung. Saat berhitung ini otak sudah panas. Ya, otak sudah panas. Setelah itu masuk TKP. Nah, TKP itu kan kepribadian. Hati-hati, kepribadian. Itu tanpa kalian sadari. Ketika otak kalian sudah panas, ya, emosi kalian itu pasti naik. Sehingga saat menjawab soal kepribadian itu, ini kalian sudah goncang. Jadi, pengen kita nih secara teori, ketika ada orang lewat, kita jalan kaki, ketika ada orang lewat naik motor, mencerati air di kita, pengen kita jawab, ya kita maafkanlah dia datang. Tapi hati-hati, saat kalian sudah panas otak, setelah menjawab soal tiu itu tidak bisa-bisa misalnya, masuk ke soal itu, kalau ada jawabannya ku kejar, ku pukul, itu yang kita pilih. Itu tanpa kita sadari. Memang itulah si pembuat soal membuat selalu seperti itu modelnya. Ini klimaksnya kita. Di tiu tadi. Setelah itu baru turun ke TKP. Tetapi karena kita sudah tinggi, ini kontrol kita di sini biasanya lepas. Sama kalau kalian mau lihat sifat asli orang, ajak naik gunung. Keluar aslinya. Yang cerewet akan keluar. Itu saya selalu buktikan seperti itu. Ini melalui tes saja, dia bisa membuktikan, menggoyangkan kalian. Nah, makanya kerjakanlah yang mudah dulu, TKP. Nah, biasanya yang susah itu perempuan. Perempuan itu karena nalurinya teratur. Jadi dia itu kalau mengerjakan nomor 1. Kalau belum selesai nomor 1, nomor 2, enggak mau. Lompat tuh enggak mau. Karena mereka sudah biasa dengan keteraturan. Beda cowok itu masih bisa diajak ngoboy. Pindah-pindah tuh masih. Tapi kalau cewek itu agak susah. Karena memang mereka biasa dengan teratur. Nah, tapi kalau untuk soal-soal seperti sudah, saya minta untuk mau cewek mau cowok mainkan gaya seperti ini. Karena itu yang akan merebut poin kalian. Jadi kalian sudah mulai masuk TKP, kembali ke TWK. Nah, agak nyantai. Mulai ke TIU. Baru lagi ke TKP sisanya. Sehingga waktu kalian itu bisa pas. Bisa cukup. TKP itu soalnya, membaca soal aja muyak. Soalnya panjang banget. Jawabannya ABC-nya juga panjang. Nah, mata kita ini sudah sakit di sini loh. Lelah. Udah lelah. Sehingga jawab kita, konsentrasi kita pasti habis. Dan itu memang sengaja dibuat seperti itu. Sehingga cara triknya adalah jawablah mulai TKP. Berani merubah. Kalau kita ingin menjadi orang yang tidak biasa-biasa saja. Jadi kalau menjadi peserta tes itu jangan menjadi orang yang biasa-biasa. Siapa orang yang biasa-biasa itu? Orang yang menjawab nomor 1, nomor 2, nomor 3 urutan. Harus berani. Langsung kemana? Nomor 66.
Itu cara meloncat itu Pak. Kan di sini ada trik ya, enter aja, jangan takut. Itu kan lewat soal atau langsung di nomor sini kan bisa diklik nomor-nomornya, ya langsung dilihat, klik langsung nomornya nomor 66 langsung. Nah, saya sering bilang begitu karena memang metode soal itu dibuat selalu dalam bentuk grafik seperti ini. Itu kalau soal-soal yang berbobot dia pasti menggunakan ini. Maka dulu waktu SMA saya mengajar, saya selalu bilang, kalian harus berani kerjakan dari belakang. Nah, itu memang agak susah. Yang biasanya sering dari nomor 1 disuruh diajak dari belakang. Itu susah betul. Triknya juga ya. Ya, itu juga trik di dalam soal-soal. Jadi orang ujian itu juga punya. Nah, orang yang sering berhasil itu adalah orang yang memahami strategi, tidak sekedar teknikal, ya, tidak sekedar teknikal, tapi dia juga punya strategi. Apa strateginya? Yang pertama paling tidak mengenal. Saya bilang, jadi kalian melihat soal itu sudah ketawa. Ini bisa enggak? Tapi kita tetap senang. Kita tetap senang karena kita pernah melihat soal itu. Beda kalau kita tidak pernah melihat soal. Beda kalau kita tidak pernah melihat soal. Mental kita goyang. Mental kita pasti goyang dan itu akan mempengaruhi. Tapi kalau kita pernah lihat, walaupun kita tidak bisa, kita masih tenang. Ya, itu yang paling penting di kalian di dalam latihan CP ini. Jadi di CP itu tidak ada yang disebut keberuntungan, enggak ada. Keberuntungan itu hanya terjadi pertama setelah kalian melewati ambang batas. Ambang batas kalian sudah lewati, bolehlah kalian bicara tentang keberuntungan. Skor kalian 450. Wow. Formasinya cuma 1. Di atas kalian 451. Itu yang bisa berubah. Itu nasib kita gitu. Karena formasinya cuma 1. Itu saja. Itu baru boleh dibilang keberuntungan. Nah, makanya di teman-teman jangan kemudian kita menjadi orang yang biasa-biasa dalam konteks ini tadi ngambil 60, 80, 156 ambang batas ini itu sekitar 301. Kalau kita cuma dapatkan ini kita sama dengan sebagian banyak orang. Masih sebagian banyak orang. Kita harus keluar dari zona sebagian ini. Di mana angkanya ya kira-kira angkanya 350 sampai 400. Bisa? Bisa. Dengan cara apa? Pertama berlatih, banyak membaca, yang kedua semangat. Kalau kalian tidak semangat ini percuma. Jadi kadang-kala semangat itu yang biasanya memotivasi kita. Kita lebih senang ingin membaca, menguatkan. Kita itu kan cuma mau belajar. Jujur saja, kata-kata ini mau belajar. Mau CP, mau belajar. Apa ya yang aku baca? Pasti selalu pertanyaannya gitu. Nah, saya sedikit ngasih informasi ini supaya kalian bisa memahami. Oh, kalau anu tipikalnya kayak gini loh. Kalau anu tipikalnya kayak gini. Ya. Jadi ini soal-soal. Nah, ini deret. Nanti kita akan kita coba ini awal. Ya inilah, ini deret ya misalnya yang sederhana-sederhana. Nah, kalau kayak gitu, misalnya, ini kita menghitung deret. Contoh seperti ini, apa yang kita lihat? Bayangkan, ini abjad, kita hitung aja. Yang ganggu yang mana sini? Yang ganggu yang mana? Abjad yang ganggu yang mana? MN mengganggu dia. MN yang mengganggu ternyata. Karena kita tahu GHI, JKL ternyata MN yang ganggu, ya kan? Berarti GHI MN, JKL MN. Setelah itu JKL MN. Oh. Nah, berarti langsung dah dapat. Nah, itu namanya deret. Ini di
Nah. Siapa yang mengganggu nih? C, D, E, F, G, H, I, J, O, J. Yang ganggu yang mana? Ini ya. Setelah itu nih. Harusnya kan kita maunya C, D, E, F, G, H, I, J. Berarti saat kedua ini pasti terbalik. Ya? Saat ini pasti terbalik kan dia? Berarti KL harusnya MN, tapi tadi dibaliknya menjadi NM. Oke. Ini yang disebut dengan deret. Nah, ini angka-angka lagi, ya. Ini banyak angka-angkanya, tapi ini pelan-pelan saja. Saya hanya ingin melihatkan supaya kalian bisa mengenal terhadap tipikal soal. Nah, selain soal ini juga ada materi yang lumayan ribet. Nah, ini yang materi hafalan. Kalau tadi yang hitungan, ini yang TWK. Nah, TWK itu bisa kita siasati dengan menghafal. Kalau menghafalnya tentu banyak, tapi memang harus dihafal. Tidak ada cara dan ilmu yang lain selain menghafal. Tidak ada ilmu lain selain ilmu menghafal. Ini masih sama kayak tadi, masih sama. Ini yang dites, nasionalisme. Nah, berarti kita harus tahu pengertian nasionalisme, ya. Sedikit tentang munculnya nasionalisme. Ini yang sering keluar. Konsep lain yang berhubungan dengan nasionalisme itu cuma patriotisme sama chauvinisme. Itu yang paling sering. Jadi chauvinisme itu kebanggaan yang terlalu besar terhadap negaranya sehingga dia meremehkan bangsa lain. Hitler itu betul-betul bangsa Jerman itu sudah yang paling kuat, paling hebat, negara lain di bawahnya. Ya, itu disebut dengan chauvinisme. Ya. Nah, ini fase nasionalisme itu dimulai dari 1908. Kemudian masuk ke Sumpah Pemuda tahun 28, masuk ke revolusi fisik, ya, sampai pada perkembangan di reformasi. Ini 5 prinsip. Nah, ini yang begini-gini, ini kan hafalan. Kongres Pemuda 2, kita semua tahu 28 Oktober 2019 28. Ini kita hafal. Tapi Kongres Pemuda 1 kadang-kala kita lupa. Ya, 30 April sampai 2 Mei 26 itu kita lupa. Kalau ini kita makan hafal mati. 28 kita tahu. Tapi yang sering tiba-tiba dia sebut Kongres Pemuda 1 kita sebut juga tahun 28. Padahal tahun 26. Nah, tentang BPUPKI, ya. Ini materi-materinya, sidang pertamanya apa, yang begini yang sering. Nah, ini makanya saya singkat supaya gampang bacanya, karena kalian itu kalau baca yang mulai banyak udah malas itu. Nah, Jepang menyerah sekutu itu 14 atau 15, Rengas Dengkloknya tanggal 16. Ini yang PPKI. Nah, kemudian integritas. Nah, kalian harus tahu integritas itu bicara tentang aparatur sipil negara. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, dia terdiri dari PNS dan PPK. Fungsinya, nah ini yang sering. Fungsi PNS itu cuma 3. Melaksanakan kebijakan, melayani, mempersatukan perangkat dan pemersatu bangsa. Jadi 3 itu yang jadi fungsi dari ASN atau PNS. Nah,
Nah, ini hubungannya dengan sila. Ini saya gambarkan supaya bisa menghubungkan dengan sila-sila. Nah, ini tentang bela negara. Nah, bela negara itu yang kita tahu dulu hanya di pasal 31. Dia warga negara wajib ikut serta dalam. Tetapi di pasal 27 sekarang keluar tentang warga negara itu untuk membela negara. Ini nilai-nilai dasar. Tapi saya akan kasih kalian untuk bahan bacanya kalian. Kalau kalian baca ini, ya, kalau kalian baca ini, kemudian sedikit hafal saja, saya yakin TWK kalian bisa di atas 100. Saya yakin. Karena ini sudah saya jaga soal-soalnya yang sering. Nah, ini nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau dibilang nilai Pancasila, yang kita susah menghubungkan itu nilai Pancasila dengan undang-undang. Kalau sila 1 itu apa aja sih? Oh, kita cuma ingat kalau pembukaan kita hafal. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, itu pasti sila pertama. Mana lagi? Ternyata ada pasal 9. Apa itu? Oh, sumpah. Jadi kita ingat aja kalau perlu kita bilang pasal 9, sumpah presiden. Pasal 28E, memeluk agama. Pasal 29. Nah, hati-hati. 28E. Ini tidak pernah kita dengar. Kita dengar dulu tuh ini. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu kita hafal mati karena tidak berubah. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Ini di pasal 29. Di amandemen itu ada lagi satu pasal 28. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, jadi digabungnya di situ. Ya, jadi ada di pasal 28. Sila kedua, pasal-pasal berapa yang berhubungan sama sila kedua. Nah, ini kita sudah saya susun sehingga nanti memudahkan teman-teman untuk mengkolaborasi. Nah, kalau kalian sudah kuasa ini, kayaknya sudah agak enak. Jadi seperti pengertian isi pembukaan, ya, ini sudah bisa kalian pahami. Ini murid yang habis bolos. Oh, yang bolos. Nah, ini lembaga, ya. Oke, ini pemilihan presiden, ini MPR. Nah, yang sering tuh ini. Perhatikan, yang paling sering ini. Dia bilang, presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Jadi ada dua yang sering, memberi gerasi dan rehabilitasi. Yang kedua memberi amnesti dan abolisi. Jadi kalau dia memberi gerasi, ya, memberi gerasi dan rehabilitasi, itu harus pertimbangan Mahkamah Agung. Tapi kalau amnesti dan abolisi, dia pertimbangannya DPR. Nah, ini yang paling sering dibolak-baliknya. Nah, kita tahunya karena semuanya itu gerasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi itu merasa di kehakiman, maka kita bilang MA. Padahal tidak. Amnesti, abolisi itu ada di DPR, tapi kalau gerasi dan rehabilitasi itu ada melalui pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, ini hak-hak presiden, apa itu gerasi, apa itu rehabilitasi, apa itu amnesti. Nah, ini semua bab yang ada di Undang-Undang Amandemen. Nah, jadi ini kalau kalian baca ini, insya Allah bisa. Toh ini kan baca lari, bacanya baca lari aja, dan tidak usah dosa, bacanya baca lari. Nah, KY siapa sih yang mengusulkan Hakim Agung? Yang mengusulkan Hakim Agung itu adalah Komisi Yudisial sekarang. Nah, jadi ini membaca, ya, ini hanya membaca sampai bahasa. Nah, kalau sudah membaca ini,
yakinlah kita bisa menguasai. Terus tanya.